Medical bypass. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Indra, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi jantung. Untuk dari pembahasan fisiologi jantung ini nanti akan dibagi menjadi dua video. Untuk yang pertama, fisiologi jantung yang pertama, nanti ada beberapa topik. Untuk topik yang pertama itu membahas mengenai lapisan otot jantung. Untuk dari lapisan otot jantung atau mengenai dari lapisan-lapisannya sudah dijelaskan di video anatomi dan fisiologi. Nanti saya akan hanya mereview sedikit saja. Lalu yang kedua mengenai sirkulasi jantung, yang ketiga mengenai katut jantung, yang keempat mengenai siklus dari jantungnya, yang kelima mengenai bunyi jantung. Langsung saja, untuk yang pertama dari lapisan otot jantung. Yang kita ketahui untuk dari jantung ini dia memiliki 4 ruangan yang terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel. Ini dibagi kanan dan kiri. Untuk dari atrium kanan kita bisa lihat di bagian sini, untuk dari ventrikel kanan di sini, atrium kiri di sini, dan ventrikel kiri di sini. Lalu kita perhatikan pada lapisan ototnya. Untuk lapisan otot dari atrium, ya kan, atrium kanan maupun atrium kiri, itu dia lebih tipis dibandingkan dengan lapisan pada ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Jadi, kenapa alasannya? Karena ini berdasarkan dengan fungsinya. Dari fungsinya ini sendiri. Dari atrium ini sendiri kan nanti dia akan berkontraksi, tujuannya untuk mengalirkan darah dari atrium menuju ke ventrikel. Sebagai contoh, pada saat di atrium kiri, nanti dia akan mengirimkan ke ventrikel kiri, menuju ke sini. Saat dia mengalirkan darah, itu dia adanya suatu tekanan. Ya kan? Jadi darah mengalir itu dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tekanan tinggi itu disebabkan karena adanya suatu kontraksi. Saat dia ada kontraksi, ya kan, berarti dia volumenya ini mengecil. Saat volumenya mengecil, saat ini volumenya mengecil dari atriumnya, itu volume berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi apabila volumenya mengecil, tekanannya meningkat. Nah, tekanan meningkat ini, tekanan yang tinggi nanti akan bisa mengalirkan darah menuju ke atrium ke ventrikel. Nah, itu untuk yang mengenai atrium dan ventrikel. Untuk selanjutnya dari ventrikel ke aorta, ventrikel kiri ke aorta. Ini untuk dari aorta ini nantinya kan dia akan mengirimkan ke seluruh tubuh, ya kan. Pada saat mengeluarkan seluruh tubuh ini, dia kan aorta merupakan pembuluh yang sangat besar, ya kan, pembuluh darah yang besar. Nah, ini tekanannya itu sangat tinggi. Makanya diperlukan ventrikel agar dia tekanannya lebih tinggi, dia diperlukan suatu kontraksi yang sangat kuat. Kontraksi yang sangat kuat ini didapatkan dari dinding atau dari lapisan otot jantungnya. Itulah alasan kenapa dari lapisan otot jantung di ventrikel itu sangat tebal dibandingkan dengan atrium. Karena di ventrikel kiri ini, terutama di ventrikel kiri, dia untuk melawan, untuk kontraksi yang sangat kuat, untuk melawan dari tekanan yang ada di aorta, itu harus sangat-sangat kuat kontraksinya. Seperti itu. Makanya dibutuhkan serabut otot yang dia sangat tebal. Itu untuk alasan pertama itu. Untuk pembahasannya. Lalu yang kedua, nah ini tadi untuk dari jantung apabila dia potongan dari frontal dibagi menjadi anterior dan posterior untuk gambar sebelumnya. Selanjutnya yaitu untuk ini potongan transversal. Potongan transversal di bagian ventrikel ini kita bisa lihat antara ventrikel kiri yang di sini, ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Kenapa kok dari ini perbedaannya meskipun ini sama-sama tebal dibandingkan dari atrium, ini kenapa kok ada antara kiri dan kanan itu berbeda? Karena sama, untuk dari prinsipnya sama, mekanismenya sama. Jadi untuk prinsipnya, untuk dari ventrikel kiri, ini kan dia akan ke arteri aorta. Arteri aorta ini nanti dia akan menyebar ke seluruh tubuh, di mana tekanannya pasti dia sangat tinggi. Sangat tinggi ini dikarenakan dia ya menyebarkan darahnya untuk nutrisi, untuk dari mengirimkan dari nutrisi oksigen seperti itu dia harus ke seluruh tubuh. Sedangkan
untuk dari ventricle kanan, ya kan, dia hanya mengirimkan menuju ke pulmo. Untuk pulmo ini sendiri kan dia hanya di atas dari jantung, ya kan, atau dia setara dengan jantung. Nah, itu dia hanya dibutuhkan tekanan yang lebih rendah daripada yang di aorta, ya kan? Karena dia dekat seperti itu. Bisa dibayangkan mungkin dia dekat, makanya dia untuk serabutnya dia lebih tipis dibandingkan dengan yang kiri. Yang kanan lebih tipis daripada yang kiri. Tapi dibandingkan dengan atrium, dari kanan ini sudah tebal, lebih tebal daripada atrium. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai sirkulasi jantung. Untuk dari sirkulasi jantung ini sendiri, jadi sirkulasi jantung itu dia ada 3, dibagi menjadi 3, yaitu sirkulasi pulmoneri, dan sirkulasi sistemik, dan sirkulasi koroneri. Nah, kita bisa lihat, ya kan, dimulai dari sini. Nah, dari sini ini, itu dia merupakan dari atrium kanan. Atrium kanan itu mendapat darah dari mana? Ya kan? Dia mendapat darah dari 3 sumber ini. Sumber utama dari atrium kanan, yaitu dari vena cava superior dan vena cava inferior, ya kan? Ini. Lalu dari sinus koronari. Sinus koronari itu sinus yang dari mana? Itu tuh sinus yang yang berasal dari jantung, ya kan? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu dari darah ini warna biru itu menandakan bahwa darahnya dia membawa sedikit oksigen atau oksigennya dia lebih sedikit seperti itu. Dibandingkan yang warna merah, merah ini dia membawa banyak oksigen. Nah, saat darah-darah yang banyak sedikit oksigen ini dikarenakan dia setelah adanya suatu pertukaran oksigen dari ini pembuluh darah menuju ke jaring-jaringan, itu kan oksigennya dia hantarkan. Makanya dia oksigen di dalam darahnya ini sedikit di dalam pembuluh darahnya. Ini dia akan menuju ke atrium kanan, ya kan? Ke atrium kanan. Setelah ke atrium kanan, nanti dia akan dialirkan dengan cara dia kontraksi, dialirkan menuju ke ventricle kanan. Nah, sini. Ke ventricle kanan. Nah, ventricle kanan ini dia harus melewati suatu katup atau valve yang dinamakan katup trikuspid. Ini katup trikuspid. Nah, katup trikuspid ini itu dia akan membatasi antara atrium kanan dengan ventricle kanan. Lalu setelah dia menuju ke ventricle kanan, dia akan menuju ke arteri pulmo atau dia trunkus pulmo, ya kan? Dia melewati katup lagi, namanya katup pulmo. Dia dialirkan dari ventricle kanan menuju ke arteri pulmo. Setelah ke arteri pulmo, dia akan menuju ke paru, ya kan? Jadi di sini untuk lebih gampangnya untuk membedakan arteri dan vena. Jadi arteri itu merupakan pembuluh darah yang dia menjauhi dari jantung, kalau yang vena itu yang dia menuju ke jantung, ya kan? Nah, lalu kita lanjutkan. Jadi untuk dari arteri pulmo ini, dia menuju ke paru-paru itu tujuannya untuk reoksigenasi, diberikan oksigen lagi, diberikan oksigen melalui pertukaran oksigen, ya kan, dari oksigen yang dia dari alveolus menuju ke pembuluh darah ke kapiler paru. Lalu karbon dioksida juga terjadi pertukaran dari kapiler paru, yang mana dia untuk warna biru ini karbon dioksidanya dia lebih banyak dibandingkan yang merah, ya kan. Karbon dioksidanya ini dia dari kapiler paru menuju ke alveolus. Setelah itu dia akan dikeluarkan melalui ekspirasi. Setelah dari pembuluh darahnya atau darahnya dia diisi oleh oksigen lagi, warnanya menjadi merah. Dia mengandung banyak oksigen. Akhirnya dia dihantarkan melalui vena pulmo. Ini darah yang udah banyak oksigen yang warna merah. Vena pulmo ini dia akan langsung masuk ke menuju ke atrium kiri. Atrium kiri ini nanti akan dibatasi yang dinamakan dengan katup bikuspid. Katup bikuspid ini dia membatasi antara atrium kiri dengan ventricle kiri. Jadi setelah dia dialirkan dari atrium kiri akan menuju ke ventricle kiri. Ventricle kiri dia dibatasi dengan katup aorta untuk menuju ke aortanya. Jadi ventricle kiri akan menuju ke aorta, arteri aorta itu dia dibatasi oleh katup aorta. Setelah itu aorta dia akan
dihantarkan ke seluruh tubuh. Akhirnya dia digunakan untuk memberikan oksigen dan nutrisi dan sebagainya, seperti itu. Itu untuk dari sirkulasi. Nah, untuk membedakan apakah dia mana sih sirkulasi pulmoneri, mana sirkulasi sistemik, dan mana sirkulasi koronari. Jadi, sirkulasi pulmoneri dia yang menuju ke pulmo, ke paru. Nah, itu dikatakan ini. Dari sini, ya kan, dari sini menuju ke sini. Itu arteri pulmoneri. Sirkulasi pulmoneri, maaf. Lalu untuk dari sirkulasi sistemik, ini ya dari warna merah ini, yang nantinya dia akan ke seluruh tubuh, sistemik, secara sistemik. Itu yang dinamakan sirkulasi sistemik. Lalu selanjutnya, ini ada suatu gambaran jantung. Jadi gambaran jantung ini kita bisa lihat sama. Untuk biru ini dia yang mengandung banyak sedikit oksigen, yang warna merah ini mengandung banyak oksigen. Dimulai dari atrium kanan. Atrium kanan menerima darah dari vena cava superior, inferior, dan venus coronaris. Nah, dari atrium kanan dia akan melewati dari katup trikuspid. Akhirnya dia menuju ke ventrikel kanan menuju ke arteri pulmo, ya kan, melalui katup pulmo di sini, lalu ke arteri pulmo di sini, akhirnya dia akan ke paru-paru di atasnya, ke paru-paru dia dikasih oksigen lagi, reoksigenasi. Setelah itu dia keluar melewati vena pulmo di sini nantinya, vena pulmo dia akan menuju ke atrium kiri. Atrium kiri menuju ke ventrikel kiri dia dibatasi oleh katup, namanya katup bikuspid atau katup mitral. Lalu setelah dari ventrikel kiri dia akan menuju ke aorta, ke seluruh tubuh di sini. Seperti itu. Untuk dari sirkulasi jantung seperti itu. Lalu selanjutnya tadi untuk sirkulasi pulmonari dan sirkulasi dari sistemik. Bagaimana dengan sirkulasi dari koronari? Dari sirkulasi koronari ini dia sirkulasi yang dia sangat khusus. Namanya koronari atau sirkulasi koroner. Nah, itu diambil kata dari crown atau mahkota, artinya dikarenakan ini adanya suatu pembuluh darah dari arteri, sinus. Ini dia menyelimuti, bisa dikatakan menyelimuti atau menutupi, atau dia beredar sepanjang dari jantungnya, menutupi dari jantung. Makanya dia seperti mahkota. Makanya dia disebut sebagai crown, seperti itu. Untuk dari bacaannya yaitu coronary. Jadi untuk dari darahnya ini, saat dari jantungnya dia berkontraksi, yang di arteri sini akhirnya dia melebar, rongganya melebar, dikarenakan untuk kontraksi dia semakin kecil dari jantungnya, akhirnya melebar dan dibantu dengan adanya suatu kontraksi, akhirnya kontraksi dari ventrikel menuju ke aorta, akhirnya dari darahnya ini dia bisa masuk ke arteri koronaria, ya kan, koronarius. Nah, setelah masuk nanti dia akan memberikan oksigen, memberikan nutrisi ke otot jantung, ke sel-sel jantung. Akhirnya setelah dia memberikan oksigen, nanti dia akan dibawa oleh sinus koronaris. Sinus koronaris ini dia nanti akan masuk ke vena cava. Vena cava ke atrium kanan dan seperti itu terus secara terus-menerus. Lalu selanjutnya kita akan mengenai, sebelum kita membahas atau mengenai dari siklus jantung, saya akan membahas dulu mengenai katupnya. Untuk dari katupnya, katup jantung, namanya katup. Katup itu kayak seperti pintu yang membatasi dua ruangan. Nah, untuk dari katup ini, jantung itu dia ada dua. Ada katup atrioventrikular dan katup semilunar. Untuk dari katup atrioventrikular, itu dibagi menjadi dua lagi. Ada katup yang bikuspid dan ada katup yang dia trikuspid. Dari katanya bi itu 2, tri itu 3. Kuspid itu suatu katup ini. Ada ini lembarannya, seperti lembarannya itu. Nah, itu namanya kuspid ya kan. Valve itu katup. Jadi untuk dari atrioventrikular yang dia membatasi antara atrium dan ventrikel, itu dia ada dua katupnya. Lalu selanjutnya yang dia membatasi ventrikel dengan aorta atau pulmo, itu dia disebut katup semilunar. Kenapa dikatakan semilunar? Karena dari bentuknya dia seperti lingkaran atau seperti bulan, semilunar. Ini bisa dilihat.
Maka dari itu dia disebutnya katup semilunar, atau bisa disingkat katup SL, atau misalkan yang katup AV itu atrioventrikular itu disebutnya katup AV. Untuk katup semilunar itu dibedakan menjadi dua, yaitu katup dari aorta dan katup dari pulmo. Katup aorta dia memisahkan antara ventrikel kiri dengan aorta, katup pulmo memisahkan dari ventrikel kanan ke pulmo, dan untuk dari tricuspid ini dia memisahkan antara atrium kanan dengan ventrikel kanan, lalu untuk dari bicuspid dia memisahkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Ini pada potongan transversal dari suatu jantung. Lalu selanjutnya, untuk dari katup jantung, jadi ini gambarannya. Fungsinya tuh apa sih katup? Yang sudah saya jelaskan, ini saya ambil salah satu dari katup bicuspid. Nah, untuk dari katup bicuspid ini, tujuannya kan dia untuk membatasi, untuk memberi suatu batas antara dua ruangan. Untuk dari bicuspid ini sendiri kan dia membatasi antara atrium kiri sampai sama ke ventrikel kiri. Nah, ini saat dia membuka, itu darahnya dia bisa masuk dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Namun saat dia tertutup, ini tujuannya untuk mencegah. Tertutupnya itu saat apa? Tertutupnya saat kontraksi dari ventrikel ini, ya kan? Dia harusnya kan keluar, ya kan? Ini kan ada dua lubang dari ventrikel kiri. Ada lubang yang dia menuju ke atrium kiri, ada yang dia menuju ke aorta. Nah, untuk saat ventrikel kontraksi itu tujuannya ke aorta. Agar dari darahnya dia tidak menuju ke atrium kiri, itu dia sini katupnya dia harus tertutup. Nah, itu suatu fungsi atau suatu tujuannya kenapa ada suatu katup. Di katup ini, katup dari bicuspid ini ada yang disebut chorda tendinea. Chorda tendinea itu tujuannya apa? Tujuannya ini agar menahan dari katupnya dia agar tidak terbalik seperti itu. Kalau dia terbalik dia akan membuat suatu dari katupnya ini membuka. Akan membuka, akhirnya nanti dari darahnya dia bisa masuk ke atrium. Kalau misalnya dia masuk ke atrium, itu nantinya dia merupakan suatu kelainan. Itu untuk dari katup jantung. Lalu selanjutnya mengenai siklus jantung. Untuk siklus jantung ini dia ada dua fase. Ada fase sistolik dan ada fase diastolik. Fase sistolik itu yaitu fase di mana dari jantungnya itu dia berkontraksi. Kalau fase diastolik itu jantungnya dia relaksasi. Untuk fase sistolik itu dibagi menjadi ada 3 fase lagi, yaitu fase kontraksi isovolemik, yang kedua ejeksi, dan yang ketiga relaksasi isovolemik. Untuk dari fase diastolik itu ada 3 juga, yaitu ada fase aliran masuk yang cepat atau kita bisa menyebutnya rapid inflow, yang kedua diastasis, yang ketiga diastolik atrium. Sistolik atrium. Apa sih untuk dari sistolik dan diastolik? Nah, kita bisa lihat di gambar ini. Jadi di gambar ini sudah sangat jelas dijelaskan, memang sedikit rumit, tetapi ini sangat jelas. Jadi untuk yang pointer saya ini, yang dia warna merah ini menunjukkan suatu tekanan yang ada di ventrikel. Ingat, tekanan ventrikel, tekanan itu ditimbulkan karena ada perubahan suatu volume atau suatu volume dari ventrikelnya atau suatu ruangan. Kalau yang putus-putus ini merupakan tekanan dari atrium yang di bawah ini. Kalau yang dia di atas itu merupakan tekanan yang ada di aorta. Kalau di bawah ini menjelaskan mengenai volume yang ada di ventrikel. Nih, di kiri ada penjelasannya, tekanan dan volumenya. Lalu yang di bawahnya ini, jadi untuk dari siklus jantung itu bisa dilihat melalui dari EKG, namanya elektrokardiogram. Nanti ini ada videonya tersendiri, silahkan bisa ditonton untuk mengetahui lebih lanjutnya. Nanti ada gelombang PQRST. Begitu. Lalu selanjutnya di bawahnya itu menjelaskan suatu fonokardiogram atau suatu bunyi jantung menggunakan alat fonokardiogram. Atau kita bisa menggunakan
teknik yang namanya teknik auskultasi menggunakan stetoskop. Baik, untuk dari siklus jantung. Siklus jantung ini dimulai, yang pertama, dia dimulai dari sini. Jadi, tadi, untuk fase sistolik, itu dimulai dari kontraksi isovolemik. Apa sih yang dinamakan kontraksi isovolemik? Namanya kontraksi. Kontraksi berarti dia berkontraksi. Dari jantungnya berkontraksi, ya kan? Setelah dia berkontraksi, itu dia ada isovolemik, diikuti isovolemik. Iso itu sama, volemik itu volume. Berarti dia saat kontraksi, volumenya itu masih sama. Pengertiannya seperti itu. Jadi dimulai. Awalnya dari jantung, dari ventricle ini, warna merah. Saya ambil contoh dari ventricle. Sebenarnya untuk dari ventricle dan atrium ini dari mekanisme sama, prinsipnya sama, tapi untuk lebih jelasnya ini dari ventricle. Untuk dari ventricle ini bisa dilihat saat dia meningkat ini merupakan tanda bahwa dari ventrikelnya dia tekanannya meningkat. Tekanan meningkat itu saat dia kontraksi. Saat dia kontraksi, tekanannya meningkat. Namun pada dia kontraksi isovolemik pada dua garis yang ini, area dibatasi dua garis ini tuh dia volumenya masih sama, tidak ada volume yang dikeluarkan. Dia tujuannya kontraksi kan untuk mengeluarkan dari isi darahnya, mengeluarkan darah menuju ke aorta. Tetapi pada kontraksi isovolemik ini sampai ke sini, dari sampai bawah ini belum ada darah yang dikeluarkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk tekanannya ini antara ketekanan yang ada di ventricle kiri dengan di aorta ini, ya kan? Ventricle kiri itu ini masih di bawahnya. Jadi itu katup baru bisa membuka itu kalau misal tekanannya di atasnya. Saya beri contoh. Contoh kalau kalian mau mendobrak suatu pintu. Pintu itu anggapannya suatu katup. Kalau misal di gambar ini yaitu saya berikan contoh yaitu katup aorta. Pintu ini bisa terbuka kalau misal kalian mau mendobrak itu, bisa mendobrak atau bisa membuka karena mendobrak. Itu kalian harus memberikan tekanan yang tinggi. Kalian bisa menendang. Nah, menendang ini ya, pada kasus ini dia kontraksi ini itu kan menimbulkan suatu tekanan yang sangat tinggi. Akhirnya pintunya bisa terbuka, katupnya bisa terbuka apabila tekanannya melebihi dari tahanan yang dia diberikan oleh pintunya. Ini sampai sini. Akhirnya katup aortanya ini membuka pada titik sini, di atas dari ambang batasnya atau tahanan dari yang ditimbulkan dari tekanan aorta ini, ya kan? Yang harus putus-putus. Saat dia sudah membuka, akhirnya kalau sudah membuka, darahnya bisa keluar. Masuklah ke fase ejeksi. Fase ejeksi ini, nama dari katanya ejeksi, mengeluarkan atau keluar. Ya kan? Pada saat ini, dia masih kontraksi sampai pada titik puncak sini. Setelah kontraksi, apa setelah kontraksi? Dia mengalami relaksasi. Nggak mungkin dia kontraksi terus-menerus. Setelah dia kontraksi, dia mengalami relaksasi. Pada saat relaksasi, dia berarti kan relaks, ya kan? Jantung menjadi lebih lebar lagi, volumenya bertambah. Volume bertambah, tekanannya menurun karena berbanding terbalik. Saat itu tekanannya dia semakin menurun. Ini seperti gambarnya. Akhirnya pada titik ini, dia tekanannya dia di bawahnya dari tekanan aorta. Akhirnya pintunya menutup lagi. Saya beri gambaran kayak gini. Misal pintunya itu dia ada hidroliknya. Hidrolik nanti kan dia bisa menutup sendiri. Kalau kalian habis dobrak, udah nih kebuka. Terus kaki kalian kan lepaskan dari pintunya. Setelah kalian lepaskan, akhirnya pintunya nutup lagi kayak gitu. Karena nggak ada tekanan atau tekanannya lebih kurang dari tekanan yang dari hidroliknya itu. Akhirnya dia menutup lagi. Nah, gambarannya seperti itu. Itu akhirnya dia menutup lagi katup aortanya, ya kan? Saat dia menutup sebenarnya saat dia ventricle berkontraksi itu tidak 100% darah dikeluarkan semua. Masih ada darah sisa di dalam ventrikelnya. Darah sisa ini saat dia fase diastolik ini, ya kan? Nanti fase diastolik di sini. Ini yang disebut volume bisa disebut end diastolic volume di sini titiknya.
Jadi volume tersisa saat diastolik terakhir. Gitu. Nah, tadi lanjut ke katup aortanya menutup karena di bawah tekanan dari ventrikelnya di bawah dari tekanan aorta. Akhirnya ini volumenya dia masih sama karena nggak ada yang dikeluarkan dan nggak ada yang masuk, belum ada yang masuk. Ya kan? Akhirnya volumenya tetap sama, makanya dia relaksasi pada fase relaksasi dan dia isovolemik, volumenya masih sama. Akhirnya sampai dia turun relaksasi terus. Setelah relaksasi, dia tekanannya di bawahnya atrium. Ini garis putus-putus ini. Saat tekanannya di bawah atrium, akhirnya kan darah yang dari atrium, ya kan, dia bisa masuk ke dalam ventrikel. Ya kan? Saya beri contoh, misal pada atrium kanan. Pada atrium kanan, ya kan, dikarenakan tekanan ventrikel itu lebih di bawah ini, di bawah dari atrium, itu kalau tekanannya lebih negatif itu seperti menghisap prinsipnya. Jadi atrium kanan kan mendapatkan darah dari 3 sumber, vena cava superior, inferior, dan sinus coronaris. Nah, jadi dari 3 sumber itu darahnya dia langsung masuk, dia hanya melewati dari atrium, ya kan? Hanya lewat kayak itu, tapi tujuannya langsung ke ventrikel. Jadi katupnya dia membuka, kayak darahnya langsung masuk. Jadi nggak transit dulu ke atrium. Itu sebanyak 80% darah. Ya kan? Nah, 20%-nya nanti. Lalu setelah terisi, nanti kan dia kan tekanannya menjadi naik lagi. Ya kan? Sedikit naik. Setelah tekanannya naik, ya kan? Itu dia tekanannya hampir sama dengan atrium. Setelah dia tekanannya hampir sama dengan atrium, akhirnya kan darah nggak ada yang masuk, nggak ada yang menuju ke ventrikel lagi. Itu yang dinamakan diastasis. Ini fase diastasis. Jadi itu dia stuck, kayak darahnya stuck, nggak mau ngalir lagi. Padahal cuma 80%, baru 80% doang. Akhirnya biar dia bisa 100% dibutuhkan suatu kontraksi. Kontraksi dari siapa? Kontraksi dari atrium. Dinamakan systolic atrium. Maaf ini tipe ya, systolic atrium. Systolic atrium dia membuat tekanannya lebih tinggi. Akhirnya darahnya dia bisa masuk ke ventrikel semuanya 100%. Ya kan? Terus setelah itu fasenya kembali lagi ke kontraksi isovolemik dan terus seperti itu. Jadi untuk dari siklus jantung seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai bunyi jantung. Untuk dari bunyi jantung ini ada hubungannya dengan siklus jantung. Jadi bunyi jantung itu normalnya dia terdengar ada 2 bunyi jantung. Bunyi jantung pertama ini dan bunyi jantung kedua. Nah, bunyi jantung ini disebabkan itu karena ada beberapa ada sebabnya, nggak asal bunyi seperti itu, ya kan? Atau bisa disebutnya BJ1, BJ2, ya kan? Untuk dari BJ1 ini dia dikarenakan adanya penutupan katup atrioventrikuler. Nah, kenapa kok bisa bunyi? Nah, ibaratnya gini. Ibaratnya kalian, ya kan, menutup pintu. Saat kalian marah menutup pintu rumah, kalian banting seperti itu. Itu timbul suara nggak? Nggak perlu banting, wis. Mungkin kalian tutup aja itu pasti ada suara. Nah, sama halnya kayak gini. Jadi pada katup AV ini saat dia kontraksi menutup, ya kan? Maksudnya saat kontraksi ventrikel, katupnya ini menutup, katup atrioventrikulernya ini, ya kan, dia mulai kontraksi ya, mulai kontraksi di sini, mau naik, katup AV-nya menutup. Nah, penutupan katup AV ini karena kan tekanan ventrikelnya lebih tinggi daripada tekanan yang di atrium, ya kan? Nah, saya izin menambahkan lagi, jadi untuk dari bentuk ya, bentuk dari katup. Jadi untuk dari katup AV bentuknya seperti ini. Lebih jelasnya gini, bentuknya tuh gini. Ini pada dia terbuka. Jadi saat terbuka ini kan darahnya masuk nih, ya kan, masuk ke sini, ya kan, darahnya warna merah ya, warnanya merah seperti ini masuk ke sini. Nah, dia saat masuk ke sini ini kan membuka arahnya ke sini, ya kan. Tetapi tujuannya katup apa tadi? Agar cairannya dia tidak kembali lagi ke ruangan sebelumnya,
itu ruangannya di atrium. Makanya katupnya menutup. Katupnya menutup, jadi kayak gini. Set, menutup. Jadi darahnya tuh dia masuk ke sini, ya kan? Dia nggak bisa masuk, tapi masuknya ke yang lain, yang pintu yang lain kita buka. Ya kan? Contoh kasusnya di saat dia ventricle kontraksi, yang kita buka aortanya, ya gitu. Pada di sini, ya kan, titik di sini katup aortanya dia membuka di sini. Tekanannya kalau misal dia mau lebih dari tekanan aorta. Lalu selanjutnya yaitu dari ini katup yang semiluner. Untuk katup semiluner itu bentuknya terbalik, seperti ini. Nah, bentuknya terbalik. Tujuannya apa kok terbalik? Karena dia menahan saat dia menutup, ya kan? Menutup. Dia bentuknya seperti ini, ya kan? Seperti ini. Dia tuh menahan dari darah yang sudah dikeluarkan dari aorta, ya kan? Biar nggak kembali lagi ke ventricle. Makanya ini ditutup, dihalangi. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu. Tujuan dari katup. Nah, penutupan katup AV ini dia sangat keras, makanya dia sangat terdengar kalau kita melakukan teknik auskultasi menggunakan stetoskop. Maka dari itu, ini katup AV-nya bunyinya dikarenakan penutupan dari katup. Lalu bunyi jantung yang kedua. Bunyi jantung yang kedua itu sama prinsipnya, yaitu dia penutupan katup, tapi katup yang semiluner. Di sini penutupan dari katup aortanya, ya kan? Maupun katup aorta maupun katup pulmonal itu terdengar. Nah, makanya ini timbulnya suatu bunyi sama prinsipnya. Jadi bunyinya itu getarannya dia diantarkan dari jantung lalu ke dinding jantung lalu kita mendengarkan melalui stetoskop. Untuk bunyinya normalnya yaitu seperti loop 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 loop. Loop itu dia pakai L ya. Loop 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 itu tuh dia pakai L, itu bunyi jantung yang pertama, yang dup itu bunyi jantung yang kedua. Lalu ada bunyi jantung 3 dan 4. Ini untuk dari kita normalnya tidak terdengar, ya kan? Karena dia sangat pelat. Telinga kita tidak sampai mendengar dengan frekuensi seperti itu. Perlu digunakan alat yang namanya fonokardiogram. Nah, pada saat bunyinya itu saat dia rapid inflow, kayak suara cairan, karena kan pada saat rapid inflow ini dia cairannya masuk kayak sur kayak gitu. Nah, itu terdengar kalau misal dia menggunakan fonokardiogram. Tapi kalau misal pakai telinga saja saat kita stetoskop itu tidak terdengar. Lalu sama dengan sistolik atrium. Sistolik atrium kan dia ada perpindahan cairan juga dari atrium menuju ke ventricle, dan ini tidak terdengar, sangat bisa dikatakan sangat kecil soalnya. Seperti itu. Baik, sekian dari videonya. Jadi untuk dari fisiologi jantung yang pertama tadi membahas tentang topiknya yang sudah tadi. Untuk dari sumbernya literasinya saya mengambil dari yang pertama dari buku Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, dan kedua buku Principle of Anatomy and Physiology Gerard J. Tortora. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam video ini ada terdapat salah kata atau tidak lancar dalam menyampaikan. Saya cukupkan untuk video yang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.